misalnya nih negara memutuskan perang, yang pergi berperang kan tentara, yang mati tentara. Nah ini si tentara waktu dia mau mati, yang dia pikir apa? Kematian setelah mati. Iya, kematian setelah mati kan. Nggak mikir negara. Iya. Negara kan nanti tidak hadir di akhirat. Nggak ada ini. Nggak ada. Pembela. Nggak ada. Dia mati sendiri, dia tanggung jawab sendiri kan. Jadi dia akan bertanya ke dalam dirinya, apakah saya berperang di jalan yang benar atau enggak? Apakah ini kezaliman atau enggak? Iya kan? Iya. Jadi agama dengan cara begitu memastikan orang itu jujur kepada dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memberikan agama wibawa spiritual yang tidak dimiliki oleh negara. Makanya sebenarnya semakin jauh kita menarik negara ke ruang publik dan tidak memasuki ruang individu seperti itu, semakin hilang wibawa negara itu. Misalnya peraturan lalu lintas. Tiap hari nikung di situ padahal dilarang. Iya. Tiap hari jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, iya. Dan kita juga tahu bahwa misalnya kita melanggar aturan lalu lintas. Tahu, Kita tahu kan? biasa aja. Kan kita nggak ada pun juga ketakutan apa-apa. Karena kita ada polisi ya udah apa. Tapi kan waktu puasa kita tidak dikontrol polisi kan? Enggak. Nah, sifat ibadah puasa yang begini ini yang membedakan agama dengan negara. Begitu dia dibawa ke dalam sistem. Sekarang bayangkan ada 2 miliar umat Islam di seluruh dunia sekarang yang nanti bulan Ramadan ini melakukan puasa. Iya kan? Dan itu di berbagai belahan dunia yang kurun waktu juga berbeda kan. Berapa jam berpuasa tapi tetap dilakukan. Misalnya yang nanti puasa ini kan cuma belum masuk musim panas ya. Puasa di musim panas itu kan bisa 16 jam. Berapa jam itu kan? Iya. Tapi orang tetap melakukannya itu. Karena orang sadar itu. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Gitu. Nah kan itu beriman kan itu ada ganjaran yang Allah berikan. Kalau nggak ada iman memang sulit. Susah ya. Puasa tuh nggak bisa kalau nggak ada iman. Nah, kan misalnya begini, kita sholat misalnya ya. Kan kita belum bisa memenuhi semua rukun-rukunnya. Sholat itu kan. Tapi khusyuk kan sesuatu yang lain. Iya kan? Tapi sholatnya sah aja begitu kan. Tapi puasa seperti itu kita memenuhi rukunnya. Lapar itu terasa di badan. Iya kan? Tidak minum itu terasa di badan. Terasa di badan. Kita merasakan betul waktu kita berpuasa bahwa ini kalau bukan karena Allah kita tidak akan melakukannya. Iya kan? Dan lemes juga kan. Terasa itu. Terasa ya. Terasa. Nah, tapi kalau misalnya kita kembali lagi tadi ke perang tadi itu ya. Waktu orang terbiasa hidup dalam sumber daya yang terbatas seperti itu, tiba-tiba dia disuruh berperang, dia punya sumber kekuatan pasti. Karena kenapa? Bukan waktu dia lemah, dia udah biasa begitu kok. Iya kan? Dia pasti dia terbiasa. Nah, di sini juga di dalam ibadah puasa ini kita mengenal makna lain. Bukan hanya kepekaan sosial, bukan hanya kejujuran, bukan hanya kesabaran, yang namanya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal itu terasa betul di dalam puasa itu. Kenapa? Justru karena kita lemah akibat tidak makan dan tidak minum. Nyari tempat bergantung. Kita merasakan kelemahan manusia kita di situ itu. Itu mendekatkan kita kepada sumber kekuatan yang lebih besar. Dari situlah orang mendapatkan sumber energi baru. Energi baru inilah yang kalau di dalam sejarah Islam itu ya, itu yang menjadi ledakan dalam perang Badar itu. Jadi sekarang saya membayangkan, saya suka mengingat-ingat kembali bagaimana rasanya puasa pertama di zaman Rasulullah dan lebaran pertama di zaman Rasulullah itu. Orang puasa baru menang perang, itu menangnya berlipat-lipat. Menyambut hari kemenangan jadi punya makna tersendiri. Itu menang di alam ruh. Semua dan juga menang di dunia. Di medan perang. Menang kepada diri sendiri, menang di semua segi, di semua medan. Puasa pertama itu dan lebaran pertama itu luar biasa dahsyatnya itu. Kemenangan komprehensif ya. Sempurna betul. Iya, merinding itu. Insyaallah, saya kira puasa udah cukup di sini ya. Nanti kita lanjutkan kepada zakat, insyaallah, nuzulul Quran ya.
itikaf yang barangkali memiliki makna-makna yang perlu kita tahu dan memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.